Kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis STP dari sebuah merek yaitu Starbucks. Analisis STP terdiri dari segmentation, targeting, dan positioning. Pada segmentation, ada 4 hal yang perlu dianalisis yaitu demografi, geografi, psikografi, dan behavior. Yang pertama adalah demografi. Starbucks sebagai salah satu coffee shop ternama dan dipasarkan secara global, memiliki target pasar yang cenderung mengarah pada konsumen dari kalangan anak muda dengan kisaran umur remaja hingga dewasa. Hal tersebut dikarenakan begitu banyak anak-anak muda, baik perempuan maupun laki-laki, yang pada abad ke-21 ini memiliki lifestyle untuk mengonsumsi kopi ataupun beverage lainnya di Starbucks bersama dengan teman-temannya. Sedangkan untuk para pekerja atau pengusaha, mereka juga dapat melakukan meeting dengan rekan bisnis mereka atau juga menyelesaikan tugas-tugas mereka. Konsep tersebut pun digunakan Starbucks dengan memberi kesan bagi siapapun untuk menjadikan Starbucks seperti tujuan ketiga setelah rumah dan tempat kerja, sehingga lokasi-lokasi yang ada pun dipilih agar terjangkau bagi siapapun. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika datang ke Starbucks, terdapat banyak customer yang berseragam rapi, layaknya pekerja kantoran bersama dengan koleganya. Yang kedua adalah geografi. Starbucks dikenal sebagai gerai coffee shop yang cukup besar dan ternama di lingkup nasional, bahkan internasional. Oleh karena itu, Starbucks membuka cabang yang tersebar di berbagai negara untuk bisa menjangkau masyarakatnya secara global. Di Indonesia, Starbucks dibuka di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan masih banyak lagi. Biasanya, Starbucks juga dapat ditemukan di perkantoran, mall, hingga bandara. Starbucks juga sangat mudah ditemukan karena terletak pada lokasi yang sangat strategis sehingga mudah diketahui dan dijangkau oleh konsumennya. Berbicara mengenai segmenting, tentu kita berbicara tentang psikografi. Psikografi ini memiliki konsep seperti apa yang menjadi alasan bagi konsumen untuk hadir ke Starbucks dengan segala kepentingan yang ada. Psikografi ini juga memiliki konsep seperti memberikan kesan lifestyle yang kekinian, gaul, dan keanak mudaan banget bagi orang-orang yang hadir di sana. Upaya-upaya inilah yang menjadikan kesan tersendiri atau nilai jual tersendiri bagi Starbucks. Kecenderungan dari Starbucks sebenarnya adalah kelas menengah ke atas. Namun, begitu juga dengan umur yang walaupun biasa tidak memiliki batasan, mulai dari pelajar, pekerja, hingga keluarga yang berumah tangga. Nilai atau sinyal seperti inilah yang berusaha diberikan kepada Starbucks, yang kemudian nantinya akan direspon oleh masyarakat tersebut. Respon seperti inilah yang kita sebut sebagai behavior, sebagai perilaku. Starbucks berusaha membuat masyarakat menjadi berperilaku atau memberikan aksi berupa membentuk suatu kebiasaan baru, yakni datang ke Starbucks sebagai coffee shop ternama di dunia untuk menyelesaikan segala kepentingannya dengan siapapun tanpa dibatasi oleh umur. Walaupun produknya cenderung bermahal, namun itu tidak menjadikan orang untuk tidak hadir ke Starbucks. Terlebih dari kesan yang diberikan tadi seperti yang saya jelaskan, bahwa perilaku itu akan menambah mood booster tersendiri, terutama hal itu dijalankan tidak hanya sendiri, melainkan dengan teman-teman, keluarga, dan lain sebagainya. Tentu dengan terlepas dari segala kepentingannya. Selanjutnya, strength. Starbucks menyajikan produk minuman dan makanan mereka dengan kualitas yang tinggi serta terjamin. Contohnya pada produk kopi, Starbucks benar-benar memastikan supaya biji kopi yang mereka gunakan harus memenuhi standar kualitas yang tinggi. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan Starbucks yang selalu mencicipi setidaknya 3 kali pada lebih dari 1.000 cangkir kopi dalam satu hari untuk memastikan supaya cita rasa kopi tetap terjaga dan tetap disukai oleh konsumen. Konsumen yang berdatangan rata-rata berasal dari kalangan anak muda hingga dewasa. Mereka merupakan aset pelanggan yang dimiliki oleh Starbucks supaya namanya tetap terus populer di tengah-tengah masyarakat. Starbucks juga memiliki official online community yang ada di Instagram, Twitter, Facebook, Line official account, dan juga website resminya. Hal tersebut digunakan sebagai tempat Starbucks untuk memberikan informasi terkait promo yang ada, serta untuk menerima kritik dan saran dari para konsumen mereka. Melalui media-media tersebut, Starbucks bertujuan untuk menciptakan suatu relasi yang dekat dengan semua konsumennya. Starbucks juga dikenal dengan series official tumbler yang beraneka macam dengan desain yang unik dan juga menarik. Tidak hanya tumbler, Starbucks juga menyediakan reusable cup, yang menjadi poin
utamanya adalah Starbucks sering mengadakan program Tumbler Day, di mana para konsumen yang memiliki official tumbler Starbucks akan mendapatkan penawaran khusus di hari tersebut. Sehingga dalam hal ini, Starbucks memberikan privilege yang tidak akan pernah didapatkan oleh para pelanggannya di tempat yang lain. Melalui penggunaan tumbler tersebut, Starbucks secara khusus ingin mengajak para konsumennya untuk mendukung serta menerapkan aktivitas Go Green dengan lebih mencintai bumi. Selain itu, Starbucks juga secara berkala menghadirkan menu-menu baru yang belum pernah ada sebelumnya, yang tentunya disesuaikan dengan selera masyarakat, seperti rendang, meatloaf, croissant bun. Coffee shop Starbucks tidak hanya instagramable, namun juga sangat comfy, karena interiornya yang minimalis sekaligus luxury, sehingga membuat Starbucks menjadi co-working space yang nyaman bagi setiap konsumennya. Selanjutnya, weakness. Salah satu kelemahan Starbucks terletak pada tingginya harga produk minuman serta makanan yang dijual, karena di luar sana terdapat banyak sekali gerai kopi yang menjual minuman serta makanan mereka dengan harga yang murah dan sangat terjangkau. Namun, harga yang dipatok Starbucks setara dengan kualitas produk yang dijual oleh Starbucks. Selanjutnya terdapat opportunity. Starbucks selalu ditempatkan di daerah-daerah yang strategis, ramai, dan padat penduduk seperti di kota-kota besar di mana kalangan anak-anak muda dan orang dewasa sebagai target utama konsumen pasar mereka. Dengan target tersebut, Starbucks akan terus melakukan inovasi agar semakin meningkatkan daya beli para konsumennya. Mulai dari mengeluarkan menu terbaru, merancang desain official tumbler yang menarik, promo-promo menguntungkan, mengadakan event khusus, hingga membuat nuansa gerai menjadi semakin nyaman dengan lantunan musik dan interior desain yang modern. Dilengkapi lagi dengan pelayanan barista yang ramah dan manajemen yang mumpuni. Selain itu, Starbucks juga bekerja sama dengan Grab dan Gojek untuk membantu mendistribusikan penjualan produk mereka. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Grab dan Gojek sangatlah membantu Starbucks dari sepinya pengunjung. Dengan begitu, Starbucks selalu berupaya untuk mengambil peluang yang ada demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya. Poin yang terakhir yaitu adalah trade. Hal yang memungkinkan dapat menjadi ancaman bagi Starbucks adalah semakin banyaknya coffee shop lokal dengan harga dan lokasi yang sangat terjangkau di pasaran dan lebih dekat dengan masyarakat. Tidak semua konsumen pasar mampu membeli produk Starbucks karena harganya yang cukup tinggi. Selain itu, jumlah gerai Starbucks yang terlalu banyak dapat saling memangsa penjualan antara satu gerai dengan gerai yang lainnya. Poin analisis yang terakhir adalah positioning. Dalam positioning dibutuhkan unique selling proposition atau USP yang dapat membedakan Starbucks dengan produk kompetitor lainnya, yaitu dengan cara-cara seperti yang pertama, teknik promosi yang dilakukan oleh Starbucks dengan memanfaatkan berbagai macam media sosial yang banyak digunakan target pasarnya, seperti Instagram, Twitter, hingga membuat official page dari Starbucks. Setiap harinya, Starbucks akan selalu mengirimkan pesan tentang tautan promosi seperti potongan harga yang berlaku di hari tersebut. Starbucks juga membuat Tumbler Day, hari di mana konsumen yang membawa official tumbler Starbucks akan mendapatkan potongan harga. Yang kedua, Starbucks selalu menciptakan cita rasa baru yang sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh coffee shop kompetitor. Contoh menu ciptaan terbaru dari Starbucks yaitu Pumpkin Spice Latte dan menu-menu 130 calories yang tidak pernah ditemukan ataupun ditawarkan di brand kopi lainnya. Ketiga, Starbucks juga menciptakan tren resep rahasia yang membuat konsumen menjadi penasaran dan melakukan transaksi kembali. Keempat, Starbucks baru-baru ini membuat event bernama Barista Idols dengan konsep barista Starbucks yang akan membuat menu-menu terbaru hasil kreasi tangan mereka dan konsumen akan voting untuk memilih yang terbaik dengan tawaran akan memenangkan Starbucks Card senilai 4 juta. Kelima, gerai-gerai Starbucks dibuat dengan desain arsitektur yang indah seperti gerai Starbucks yang ada di Bali yang terinspirasi dari rumah tradisional Bali namun dengan konsep yang lebih modern sehingga membuat gerai Starbucks semakin ramai untuk dikunjungi. Keenam, harga yang dipatok oleh Starbucks memang termasuk tinggi sesuai dengan target pasar mereka, yaitu kelas menengah ke atas. Namun hal tersebut terbayarkan dengan kualitas kopi yang tinggi pula, karena mereka mencicipi setidaknya 3 kali pada lebih dari 1.000 cangkir kopi dalam sehari untuk memastikan cita rasa kopi yang tetap terjaga dan disukai oleh konsumen. Semua poin tersebut menjadikan Starbucks unik dan tidak dimiliki oleh brand coffee shop lainnya, serta disukai oleh masyarakat sehingga Starbucks dapat melekat di benak konsumen. Berikut merupakan positioning map dalam kuadran yang telah dibuat oleh kelompok. Kelompok menggunakan beberapa kafe yang menjual minuman kopi, seperti Excelso, Jeko, Janji Jiwa, Kopisu, dan McCafe. Yang pertama adalah McCafe. McCafe ini kita bisa dapatkan di McDonald, dan menurut kelompok,
McCafe ini memiliki low quality dan low price. Kita bisa mendapatkannya dengan harga yang murah, tapi dengan kualitas rasa minuman yang rendah. Selanjutnya yang kedua dan yang ketiga, yaitu Janji Jiwa dan Kopi So. Kedua kopi ini memiliki kualitas yang cukup tinggi dan memiliki harga yang terjangkau. Minuman andalan atau bestseller dari Kopi So sendiri adalah Ram Regal dan Janji Jiwa yaitu es kopi susu. Kedua kopi tersebut menggunakan biji kopi premium yaitu Robusta Sumatera. Kedua kopi ini sangat disukai oleh anak muda karena harga yang terjangkau dan mereka bisa mendapatkan kualitas rasa minuman yang baik. Yang keempat adalah Kulo. Harga kopi Kulo lebih mahal sedikit dan memiliki rasa yang lebih baik dibandingkan oleh Janji Jiwa dan Kopi So. Yang kelima adalah Jeko. Kopi dari Jeko ini memiliki harga yang cukup tinggi sekitar 30 ribuan dan memiliki rasa yang sangat baik. Meskipun signature Jeko adalah donatnya, tetapi Jeko ini tetap memberikan rasa kopi yang sangat baik. Keenam adalah Excelso. Harga kopi dari Excelso sekitar 30.000 sampai 50.000 dan mereka juga menyajikan minuman kopi dengan kualitas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah Starbucks. Starbucks sendiri memiliki harga yang sangat tinggi dan rasa kualitas yang tinggi juga. Harga Starbucks itu sekitar 50.000 ke atas tergantung dengan ukuran gelas yang mau digunakan.